Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medhot. Polo, aku sering banget ditanyain Polo, Mas Ansol, biaya hidup di Korea itu berapa? Sebenarnya kalau misalnya tak jelaskan dari biaya tempat tinggal dan lain-lainnya, menurutku tuh kayak kurang dapat gitu. Karena setiap orang mungkin pilihan untuk tempat tinggal itu bisa jadi beda. Nah, sehingga setelah tak pikir-pikir kayaknya bagus banget kalau misalnya aku bisa nunjukkan harga sembako di Korea. Nah, sehingga di video kali ini aku bakal nunjukkan harga dari barang-barang yang termasuk di 9 bahan pokok alias sembako. Nah, untuk itu kali ini aku pergi ke tempat yang namanya E-Mart Traders. Nah, E-Mart Traders ini tergolong kayak supermarket yang berkonsep kayak gudang, kayak Walmart, sehingga produknya itu lebih banyak dan lebih murah, tapi lebih kayak kesan grosiran gitu. E-Mart itu bukan supermarket yang kecil-kecilan yang kece-kece gitu, bukan. Ini benar-benar besar, bagus, dan banyak banget orang yang datang ke sana. Jadi tak tunjukkan sedikit kayak gini, oke? Bisa dipercaya. Nah, untuk sembako, setelah tak cari di internet, sembako itu ada beberapa ya. Pertama, beras, terus ada gula pasir, ada minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, bawang merah, bawang putih. Nah, setelah itu sebenarnya ada minyak gas dan juga garam berodium. Cuman kalau minyak sama gas, bukan minyak masak, minyak untuk ini ya, minyak tanah itu kayaknya susah banget untuk membandingkan harganya. Dan juga untuk garam, aku lupa ngecek harganya, jadi ya kelewatan. Tapi 7 barang yang udah tak sebutkan di awal tadi bakal tak bandingkan. Nah, sekarang langsung kita mulai. Nah, jadi Polo sambil dengarkan harganya ini, coba Polo bandingkan sama biasanya Polo kalau misalnya pergi ke pasar atau pergi belanja itu bayar berapa. Kita mulai dari beras. Nah, di sini barang-barang yang tak tunjukkan adalah barang-barang yang memang ada di situ dan yang termurah. Aku nggak sengaja nyari yang terselip di mana, nggak, yang disejarkan, yang dipaparkan yang harganya normal dan termurah di antara yang udah dipajang di situ. Oke. Untuk beras, nah itu ada beberapa. Aku nemu yang 10 kg itu harganya adalah 32.900 won. Dan ini tak rupiahkan menjadi 391.663 rupiah. Nah, ini kurs berdasarkan xe.com pada tanggal 12 Oktober 2021 semuanya. Oke. Nah, untuk beras jadi 10 kilo itu 391.000 ya, anggap aja 400.000. Biasanya Polo beli beras harganya berapa? Dibandingkan aja. Nah, berikutnya kita bandingkan harga gula pasir. Nah, untuk gula aku nemu yang 5 kilograman kayak gini, harganya adalah 5.880 won. Rupiahnya 69.808 rupiah alias sekitar 70.000 rupiah. Nah, jadi Polo waktu ke supermarket beli gula 5 kilo harganya berapa? Silahkan dibandingkan. Nah, berikutnya minyak goreng dan mentega. Nah, untuk mentega sebenarnya menurutku nggak terlalu penting, soalnya kalau misalnya ada minyak sih cukup. Cuman karena udah termasuk di satu kategori juga tak lihat. Untuk minyak goreng, dari yang dipajang yang paling murah itu yang merek lokal, dia itu ada yang jual yang 1,9 liter kali 2. Jadi jualnya itu 2 botolan gini ya, di harga 9.880 won alias kalau dirupiahkan 117.315 rupiah. Gimana, ini minyak goreng tergolong mahal, murah, atau gimana? Sambil dengarkan ini aku juga pengen Polo komen di bawah, tuliskan apakah harga sembako di Korea ini jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan, atau jauh di bawah daripada yang dibayangkan, atau oh ya memang perkiraanku segitu Mas Ansol, atau kayak gimana. Dan juga mungkin yang ingat harga pasir ataupun harga sembako di tempat tinggal Polo, coba tuliskan di komen juga biar kita bisa langsung bandingkan. Nah, untuk mentega aku ngambil yang merek yang cukup paling standar gitu ya, kayak merek Blue Band gitu kalau di Indonesia. Ini di kemasan 450 gram di harga 10.270 won. Ternyata mentega agak mahal ya. Jadi kalau dirupiahkan 121.928 rupiah. Mantep harganya ya, godang. Nah, berikutnya daging sapi dan ayam. Dan untuk daging ini sebenarnya aku agak kesusahan karena daging sapi kalau kita beli kan daging sapi sendiri ada bagiannya kan ya. Misalnya mau sirloin atau mau tenderloin atau yang mana, terus kualitas dagingnya yang A, B, C atau yang gimana gitu kan ya, sehingga cukup susah. Tapi aku nemu satu daging sapi yang impor, karena kalau daging sapi lokal lebih mahal di Korea. Yang impor yang aku benar-benar beli ini di harga 25.942 won dengan packaging seperti yang Polo lihat saat ini. Kalau dirupiahkan 308.065 rupiah.
Nah untuk sapi kayak gitu. Nah untuk ayam mungkin ini sedikit lebih objektif. Ini bukan ayam yang di pasar gitu. Jadi kalau ayam biasanya di Korea dijualnya kayak gini, ada juga yang dijual iketan gitu ya. Jadi ekor biasa terus di plastik gitu. Cuman yang ini itu biasanya ayam yang digunakan untuk semur gitu itu. Nah, ini ayamnya bobotnya 1.300 gram alias 1,3 kg dan setelah diskon 20% harganya ini adalah 4.384 won alias 52.060 rupiah. Jadi ayam satu ekor yang 1,3 kilo 50.000 kayaknya di Indonesia nggak semahal itu ya. Iya, mahal di Korea berarti. Ya, kayak gitu untuk ayam yang total. Dan di luar itu waktu diet kan aku sering makan dada ayam doang tuh ya. Nah, jadi aku juga mau menunjukkan harga daging ayam yang dada ayam tok yang dibekukan itu ya, yang frozen untuk 2,4 kg ini di harga 17.980 won alias 213.527 rupiah harganya ya. Jadi untuk daging kayak gitu. Gimana? Apakah sejauh ini Polo-Polo kaget atau gimana? Jujur karena aku udah lama nggak ke Indonesia, aku agak bingung misalnya harga di Indonesia sekarang berapa. Soalnya terakhir waktu aku Malang itu aku lumayan kaget ngelihat harga makanan yang udah naiknya itu kayak 60% dibandingkan waktu aku di Indonesia. Jadi aku sendiri sebenarnya agak lupa gitu loh biaya sembako di Indonesia kayak apa. Dan di Indonesia sendiri kan tergantung ya, kita ke supermarket atau ke pasar itu harganya beda. Supermarket pun yang kemana, kalau misalnya di Jakarta yang di pusat sana yang semuanya impor ya lebih mahal ya kan tentunya. Nah kayak gitu. Berikutnya telur ayam. Nah telur ayam ini sekarang lagi marak-maraknya, mahal banget di Korea. Aku ngerasa sih telur ini, karena aku suka banget makan telur ini, aku ngerasa banget harganya mahal. Di antara telur yang segini banyaknya aku nyari yang paling murah, yang paling nggak seger itu di harga 6.280 won alias di rupiah kan 74.537 rupiah untuk 30 butir. Jadi beli 30 butir di harga 75.000 rupiah. Mahal tuh. Kalau telur mahal sungguhan. Ini harganya lagi naik terus ini akhir-akhir ini. Mahal banget sungguhan. Kayaknya 2 tahun yang lalu pun aku masih bisa beli telur itu di harga 3.000 won ya untuk segini banyak, atau 5.000 ya. Pokoknya nggak semalin. Ini sekarang telur lagi mahal banget di Korea. Jadi untuk telur kayak gitu. Nah, lanjut untuk bawang. Sebenarnya bawang kalau di info yang aku dapatkan seharusnya bawang putih dan bawang merah. Cuman bawang merah ini nggak umum di Korea. Jadi susah nyarinya. Yang lebih umum adalah bawang putih. Tapi masalahnya bawang putih di Korea itu karena harus dikupas waktu kita mau konsumsi. Dijualnya itu ada yang udah dikupas, ada yang belum dikupas. Cuman kebetulan waktu aku masuk ke daerah yang fresh, mereka itu jual bawang putih 1 kg yang sudah dikupas di harga 10.980 won alias 130.357 rupiah. Untuk susu tadi kayaknya aku kelewatan, maaf banget. Nah susu, untuk susu 1,8 liter 2 bijinya. Nah aku kenapa milih yang ini bukan merek yang lebih murah, karena merek yang ini kayak merek yang semua orang Korea tahu. Jadi aku nggak mau yang terlalu murah yang nantinya orang-orang nggak tahu. Tapi yang ini merek yang semua orang Korea tahu, yaitu merek Seoul Uyu alias susu Seoul. Nah, 2 susu yang 1,8 liter itu harganya 8.480 won alias 100.704 rupiah. Ini bukan susu UHT loh ya. Kalau susu UHT itu kan bisa tahan 2 tahun, 1 tahun gitu kan ya. Ini susu yang fresh, yang masa kadaluarsanya itu nggak panjang. Kayak gitu. Untuk sembako kayak gitu. Sekarang mumpung aku kesana, aku membandingkan beberapa barang yang ada di Indonesia dan juga di Korea. Pertama, 3 pack jamur enoki Korea. Ini dijual di harga 2.480 won alias 29.438 rupiah. Nah, ini mungkin yang paling bikin follow-follow kaget. Sekarang kebetulan di Imart Traders ini mereka jual produk Indonesia. Lebih tepatnya permen Kopiko dari Mayora yang cappuccino candy. Untuk satu kemasan yang 800 gram ini di harga 5.980 won. Dengar no harga rupiahnya ya. Satu bungkus ini harganya adalah 70.991 rupiah. Mata nih. Kalau ini mah nggak mungkin di Indonesia kita beli permen. Mas ini berapa permennya? 70.000. Matamu mas, pasti kayak gitu. Ini udah, wah ya kalau ini
Wah, ini harganya udah menyeramkan sih. Ini aku kerasa banget untuk permen Mayora. Tapi perlu diingat, permen Kopiko di sini adalah produk impor, bukan produk lokal. Jadi ya masuk akal. Dan buktinya lumayan laris sih, lumayan banyak yang kosong. Jadi ya bagus. Yap. Jadi polo-polo kayak gitu. Sebatas itu kayaknya yang bisa tak beritahu. Mungkin kalau misalnya polo-polo suka sama video ini, tak pikirkan juga mungkin produk-produk apa yang malah lebih murah dibandingkan Indonesia, karena kalau sembako ini kayaknya lebih mahal ya daripada di Indonesia, tentunya lebih mahal. Jadi kalau polo-polo suka, tak coba bandingkan juga beberapa produk yang di Korea itu malah lebih murah. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini. Aku sendiri sekarang agak lupa harga di Indonesia berapa. Jadi kalau polo-polo ada yang hafal, coba tuliskan harganya di komen. Mas, di daerahku gula segini ataupun beras segini, biar aku juga tahu. Ataupun polo-polo yang lain sambil nonton juga bisa ngerasakan betapa mahal atau murahnya biaya hidup di Korea. Lebih tepatnya betapa mahal atau sangat mahal biaya hidup di Korea. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.